Bismillahirrahmanirrahim. Kita dengarkan perkataan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, di mana Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu beliau mengatakan hammud dunya dulmatun fil qalbi. Susah dalam urusan dunia itu menggelapkan hati. Wa hammul akhirah nurun fil qalbi, dan susah dalam urusan akhirat itu menerangkan hati. Ini perkataan Sayyidina Utsman ringan untuk diucapkan, tapi berat untuk dipraktekkan. Susah dalam urusan dunia itu justru menggelapkan hati. Kerja itu perintah, Bapak Ibu. Kerja itu perintah. Berdagang, bisnis, bertani, berkebun, ngojek, terus apa yang cari getah di mantang, ya. Nah, itu masalah hasil itu diserahkan hanya kepada Allah. Kalau orang berdagang kemudian dia rugi, nah ketika dia rugi kok susah, susahnya itu hakikatnya telah menggelapkan hati. Yang nggak boleh itu susahnya, yang nggak boleh itu susahnya. Kita sebagai seorang suami itu berkewajiban untuk mencari rezeki yang halal. Menafkahi anak dan istri itu hukumnya wajib. Akan tetapi dalam mencari rezeki yang halal itu ada kalanya untung, ada kalanya rugi. Di saat kita ini untung mungkin kita akan bersyukur, tapi di saat kita rugi ini kita nggak boleh susah. Nah, susahnya kita dalam mencari rezeki yang halal inilah menggelapkan hati. Buka usaha bangkrut, dagang rugi, ganti apa? Musim apa nih? Musim hujan, jualan bakso, ya, nggak jalan, ya. Musim panas, ganti jualan es, juga nggak jalan. Lah, cari yang gampang. Apa gampang tuh? Jualan apa yang gampang? Nasi uduk. nggak juga nggak jalan, masya Allah. Jadi ketika kita dalam usaha urusan dunia kok kita ini malah rugi, nggak untung, ini jangan sekali-kali merasa susah. Karena kalau kita ini merasa susah dalam urusan dunia itu bisa menggelapkan hati. Itu masalah keuntungan itu sudah ditentukan oleh Allah. Kita mencari rezeki itu sebagai syariat, sebagai syariat. Akan tetapi masalah untung atau tidak untungnya itu sudah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hammul akhirah nurun fil qalbi. Sedangkan susah dalam urusan akhirat itu akan menerangkan hati. DKM memikirkan kemakmuran Masjid Nurul Huda, yang dipikirkan banyak ngeyelnya, ya. Nah, DKM-nya susah, merasa susah. Susahnya memikirkan agama, memikirkan akhirat itu hakikatnya menerangkan hati. Ngajak jamaah untuk taklim, sudah dihidangkan makanan yang enak-enak, yang hadir sedikit, merasa susah. Nah, susahnya memikirkan agama, hakikatnya itu menerangkan hati. Ya, ini kalau memikirkan akhirat kelihatannya susah, tapi bisa menerangkan hati. Khususnya pengurus, ya.
ya, berusaha untuk memakmurkan masjid. Ini ada yang pro, ada yang kontra. Yang pro-nya kita dapat pahala, yang kontranya juga dapat pahala. Jadi selama memikirkan akhirat, disusahkan sebab akhirat, itu akan mendapatkan pahala dan mencerahkan hati. Maka para ulama hari-hari memikirkan umat supaya umat itu jadi baik. Walaupun umat itu ada yang nggak seneng, bahkan malah mencaci maki, itu sudah satu kebaikan. Ya, ada orang yang senang, ada orang yang tidak senang. Bagi yang memikirkan agama, memikirkan umat, itu hatinya semakin bercahaya. Ya, tergantung beda ya. Dengan orang tuh memikirkan dunia, itu justru malah menggelapkan hati. Kalau kita bersusah payah memikirkan akhirat, justru malah menerangkan hati. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang berkata adalah Sayyidina Utsman. Sedangkan Sayyidina Utsman salah satu sahabat yang paling kaya. Kalau bersedekah nggak tanggung-tanggung, 1000 kuda, 1000 dinar. Kalau 1 dinar itu nilai beratnya 2,4 gram, 1 gramnya kurang lebih 2 juta. Kalau 2,4 berapa juta kira-kira? Hah? 1 gram 1 gram itu kurang lebih 2 juta. Kalau 2,4 berarti 4 juta lah. 4.600.000. Kalau 4.600.000 dikali 1000 berapa miliar Ibu? Hah? 4,6 miliar, 4,8 miliar. Berapa? Itu infaknya Sayyidina Utsman. Sudah kalau infak 1000 kuda, 1000 unta, 1000 dinar. Tapi belum mengatakan hamud dunya dzulmatun fil qalbi. Susah payah dalam urusan dunia itu menggelapkan hati. Jadi Sayyidina Utsman ini memberikan pelajaran. Ya, kalau orang itu memang ditakdirkan susah dalam urusan dunia, jangan sekali-kali merasa susah. Ya, kalau susah itu memang pantas bagi manusia, itu pantas. Senang pantas. Jadi manusia itu ya senang pantas, susah pantas. Tapi yang nggak boleh susah gara-gara urusan dunia. Jualan nggak laku, susah, itu nggak boleh. Jadi yang nggak boleh itu susah gara-gara tidak laku. Hari ini ya sudah pagi-pagi berangkat ke pasar, 1 pembeli pun nggak ada yang beli. Merasa susah, susahnya itu tidak boleh karena itu bisa menggelapkan hati. Kalau hati sudah gelap, sulit untuk menerima kebaikan dan sulit untuk mendapat hidayah. Maka kalau kita lihat kehidupan Nabi dan para sahabat, ya, yang sehari-harinya beliau kadang kenyang dan kadang lapar. Kalau ada makanan yang dimakan, ya beliau makan. Kalau nggak ada makanan yang dimakan, beliau puasa, simple. Jadi kalau beliau pulang dari masjid di pagi hari selepas Isra, beliau tanya kepada istri beliau, hari ini ada makanan, wahai istriku? Nggak ada ya Rasulullah, kalau begitu saya puasa. Besok laginya beliau datang kepada istri beliau yang lain, wahai istriku, hari ini ada makanan? Ada ya Rasulullah, tapi nggak ada lauknya kecuali cuka. Apa kata Nabi? Sebaik-baik lauk adalah cuka, karena tidak ada lauk yang lain. Kalau ada rendang ya mesti sebaik-baik lauk adalah rendang, betul? Oke, karena ini
Nabi itu tidak mempermasalahkan dalam urusan dunia. Ya kalau ada dimakan, kalau nggak ada ya puasa. Nabi itu nggak pernah susah. Begitu juga para sahabat seperti Siti Fatimah, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, berhari-hari nggak makan, itu nggak ada makanan tidak menjadikan beliau susah. Maka kita nggak boleh suudzon, sangka buruk dengan orang-orang ahli tasawuf. Orang-orang ahli tasawuf itu yang mereka memang kadang pakainya kucel, tahu kucel ya? Apa? Pakaian kucel. Pakaian lusuh, kadang tambal-tambal, ya. Kemudian ya sukanya jalan kaki. Kita nggak boleh, wah langsung suudzon. Itu orang kok nggak punya apa? Nggak punya baju yang bagus, gimana anak istrinya. Dia kadang orang ahli tasawuf lebih tahu masalah kewajiban anak dan istrinya. Orang-orang ahli tasawuf itu lebih tahu. Cuma mereka memang sudah siap, tidak merasa susah dalam urusan dunia. Nah sahabat seperti Abu Darda radhiyallahu anhu, hari-hari ke masjid aja, istrinya datang, Abu Darda, kamu kerjanya ngobrol aja di masjid, di rumah lo nggak ada makanan. Didatangi sama istrinya. Tapi Abu Darda mah senyum, senyum. Apa kata Abu Darda? Wahai istriku, yang kurang lebih kata Abu Darda bahwa kita ini dalam satu perjalanan yang menuju akhirat. Ibarat orang perjalanan mau naik gunung. Kira-kira orang yang naik gunung itu akan mudah yang bekalnya sedikit atau bekalnya yang banyak? Ya, mau naik gunung nih, itu yang paling gampang naik ke puncak gunung itu yang bekalnya sedikit atau yang bekalnya banyak? Yang bekalnya sedikit. Saya punya teman ya di pondok itu ditugaskan dakwah 40 hari di daerah Sulawesi, daerah gunung namanya Gunung Saiko, Sulawesi. Dari bawah ke atas itu perjalanan 3 hari 3 malam. Dari bawah ke atas itu 3 hari 3 malam. Ternyata di puncak gunung ada satu perkampungan yang tadinya orang Islam mayoritas menjadi murtad gara-gara cuma ditukar dengan Indomie. Karena mereka lebih canggih, datangnya pakai helikopter. Maka teman-teman kami yang ditugaskan ke sana naik perjalanan 3 hari 3 malam. Di tengah perjalanan cuaca yang dingin itu yang namanya kompor dibuang. Karena jangankan membawa kompor, membawa baju ya, membawa dirinya aja susah. Akhirnya bawaannya itu dikurangin. Ya, kompornya dibuang, terus ditinggalin lah. Pak baju dikurangin, dia berangkat ke atas tuh hanya membawa bekal yang sedikit supaya beban ringan. Singkat cerita sampai ke puncak mereka dakwah, akhirnya mereka kembali masuk Islam. Masya Allah. Ini pelajaran ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Darda. Jadi memberikan pelajaran kepada istrinya, wahai istriku, kita ini dalam satu perjalanan. Ibarat orang itu akan naik ke puncak. Orang yang naik puncak itu lebih mudah bagi orang yang membawa bekal yang sedikit daripada membawa bekal yang banyak. Kata istrinya, iya. Ini istrinya sudah paham. Nah orang seperti ini boleh. Nah kita jangan praktekkan, jangan dipraktekkan. Istri kita datang kepada kita di saat kita sedang duduk di Masjid Nurul Huda, kata istri kita, Pak, itu di rumah nggak ada makanan. Langsung kita bilang, wahai istriku, kita ini dalam perjalanan menuju akhirat. Ya istri kita nggak kuat, istri kita nggak
nggak kuat. Beda dengan istrinya Sayyidina Abu Darda. Pertama Sayyidina Abu Darda istrinya juga orang yang punya, Abu Darda nggak punya. Tapi Abu Darda itu tidak mempermasalahkan dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia ini ya nggak mesti orang yang tidak punya ya. Sampai orang yang duitnya miliaran, kalau merasa disusahkan, mungkin merasa dirugikan, atau mungkin ditipu, ya orang dalam nanya bisnis pun ada masa-masa enak, juga ada masa-masa tidak enak. Di saat mungkin dia dalam bisnis ditipu atau mungkin rugi, walaupun duitnya sudah miliaran, itu nggak boleh susah, karena susahnya dalam urusan dunia ini dapat menggelapkan hati. Jadi dalam mencari rezeki yang halal itu termasuk jihad. Yang tidak boleh kalau kita ini susah, merasa susah dalam mencari rezeki dalam urusan dunia, usaha tidak jalan, dagang malah rugi, ya bercocok tanam malah dimakan hama, kemudian kita susahnya itu yang tidak boleh, karena Allah itu maha bijaksana. Allah itu maha bijaksana. Kalau kita ini rugi, mungkin itulah yang terbaik bagi kita. Yang jelas ya Allah ganti ya dengan rezeki yang lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah perkataan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Jadi beliau mengatakan hamud dunya zulmatun fil qalbi, prihatin atau susah dalam urusan dunia ini menggelapkan hati. Kemudian wahamul akhirat nurun fil qalbi, susah payah dalam urusan akhirat itu mencerahkan hati. Imam Nawawi menambahkan al-hazanu sedih fi umurid muta'alliqati bid dunya saron mudliman fi qalbi. Fil umuri muta'alliqati bid dunya, di dalam urusan yang berhubungan dengan dunia, soro menjadi mujliman, gelap fi qalbihi, hatinya. Wal haznu adapun sedih fi umuril muta'alliqati, dalam urusan yang berhubungan bil akhirati dengan urusan akhirat, sara munawwar lil qalbi, akan menjadi cahaya bagi hati. Kemudian Sayyidina Utsman pun berdoa, Allahumma la taj'ad dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Wahai Allah, ya Allah Tuhanku, la taj'ad dunya, jangan engkau jadikan dunia paling sebesar-besarnya perhatian kami, wala mablagha ilmina, dan jangan engkau jadikan dunia ini sebagai tujuan ilmu kami. Jadi doanya Sayyidina Utsman itu, walaupun beliau orang kaya yang banyak duitnya, beliau berdoa, Allahumma la taj'al dunya akbara hammina, ya Allah jangan engkau jadikan dunia ini paling besar-besarnya perhatian kami. Nggak boleh ya, Sayyidina Utsman nggak mau dunia sebagai perhatian, sedangkan akhirat menjadi biasa. Dibalik, walaupun orang itu ya sudah kaya, tetap akhirat itu menjadi tumpuannya, menjadi perhatiannya. Susah payah memikirkan akhirat, bagaimana nanti agama istri kita, agama anak-anak kita, nanti kalau meninggal dunia, nanti mereka bagaimana, memikirkan keluarga kita, memikirkan tetangga-tetangga kita, memikirkan umat, itu justru akan menerangkan hati. Tapi kalau kita sibuk nanti bagaimana urusan ekonomi anak-anak saya, nah itu nggak boleh. Kalau kita ini malah khawatir susah memikirkan ekonomi anak-anak kita, itu justru malah menggelapkan hati. Rizki anak-anak kita itu adalah urusan
Allah. Makanya ya para sahabat banyak yang meninggalkan para anak-anaknya, seperti Abdullah bin Mas'ud tidak meninggalkan harta waris sedikit pun, tapi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud hanya memberikan amalan kepada anak-anaknya, yaitu dengan amalan surat Al-Waqi'ah. Surat Al-Waqi'ah. Jadi tidak menjadi suatu masalah ya dalam urusan dunia. Jadi kalau ditakdirkan kaya ya baik, kalau ditakdirkan miskin, ditakdirkan miskin juga baik. Yang enggak baik itu yang tidak taat kepada Allah. Jangan punya pemikiran kalau jadi orang kaya itu sukses, kalau jadi miskin itu hina. Bukan. Jadi kaya miskin bukan sebagai tolak ukur kemuliaan dan kehinaan orang. Yang menjadi tolak ukur kehinaan orang itu kalau orang tidak mengamalkan agama. Kita sudah sholat, sudah rajin ke masjid, suka duduk dalam majelis taklim, tapi dalam urusan dunia kita ini serba kekurangan. Nah ini kita bukan jadi masalah. Masalah yang paling besar justru kalau kita tidak istiqomah mengamalkan agama. Jadi perlu digarisbawahi ya. Jadi orang tuh kalau sudah rajin ibadah kemudian kok rizkinya malah seret, ini bukan suatu kegagalan, bukan suatu kegagalan. Gagal tuh kalau orang tidak istiqomah mengamalkan agama. Karena kenyataannya kehidupan Nabi dan para sahabat, mereka ya sehari kenyang, sehari lapar, bahkan lebih banyak laparnya. Padahal kalau masalah ibadah, mereka lebih tekun ibadahnya ketimbang kita. Maka ini kaya miskin itu sudah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak boleh kita ini meninggalkan amal agama. Jadi orang kaya baik, jadi orang miskin juga baik. Allah itu maha adil. Makanya orang miskin yang taat akan masuk surga 500 tahun lebih dulu daripada orang-orang kaya. Itu imbangnya, lebihnya di sana orang miskin. Makanya kalau di dunia orang yang paling beruntung adalah orang yang paling banyak hartanya. Tapi nanti di akhirat orang yang paling beruntung orang yang paling miskin. Untung saya jadi miskin. Kenapa? Hisabnya nggak lama. Hisabnya nggak lama. Itulah maha adilnya Allah. Kalau ada orang kaya tapi dia taat, ini namanya anugerah daripada Allah. Tapi yang kaya taat itu jarang. Maka mudah-mudahan kita ini ya tetap istiqomah dalam mengamalkan agama sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Saya kira sekian, lebih kurangnya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.